Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan hawa nafsunya, tidak berpikir apakah yang saya ucapkan ini benar ataukah salah, apakah yang saya lakukan ini benar ataukah salah. Karena apa? Karena orang kafir tidak beriman kepada hari akhir. Orang kafir tidak meyakini bahwasannya apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan orang yang mukmin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja ditampilkan ya surah An-Nazi'at, kalau nanti ini sambil lalu ya, ini operatornya baru datang ya. Baik, kita baca tafsirnya. Hadhil iqsamatu bil malaikatil kirami wa af'alihim ad-dallati ala kamalin qiyadihim li amrillah. Sumpah-sumpah ini, yaitu sumpah-sumpah dengan para malaikat yang kiram, yang mulia, dari mulai An-Nazi'at, An-Nashitat, As-Sabihat, As-Sabiqat, Al-Mudabbirat. Ini adalah malaikat-malaikat yang kiram, yang mulia. Allah bersumpah dengan malaikat yang mulia. Wa af'alihim ad-dallati ala kamalin qiyadihim li amrillah. Dan perbuatan-perbuatan para malaikat tersebut yang menunjukkan atas kesempurnaan ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Ya, dari An-Nazi'at, mencabut, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. An-Nashitat, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. As-Sabihat, malaikat yang turun dari langit dengan cepat. As-Sabiqat, malaikat yang mendahului dengan kencang. Al-Mudabbirat, malaikat yang mengatur urusan dunia. Ini adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, sesembahan yang mengatur. Namun Allah menugaskan malaikat-malaikat tersebut atas perintah Allah, dan mereka tunduk. Wa isra'ihim fi tanfidhihi, dan menunjukkan isra'ihim, yaitu kecepatan mereka, kecepatan malaikat tersebut di dalam melaksanakan perintah Allah. Malaikat itu ketika menjalankan perintah Allah, mereka tidak berlambat-lambat ya, sebagaimana manusia itu berlambat-lambat. Tapi kalau malaikat itu isra, mereka segera, mereka cepat. Bahkan mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sama sekali memaksiati, mengingkari, tidak melaksanakan perintah Allah. Dan selalu mereka itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa saja yang Allah perintahkan. Yuhtamalu annal muqsama alaihi al-jaza'u wal ba'tsu. Dimungkinkan dari sumpah-sumpah ini bahwasanya isi sumpahnya adalah al-jaza' wal ba'tsu, adalah tentang hari pembalasan dan hari kebangkitan. Setelah Allah bersumpah dengan An-Nazi'at, An-Nashitat, As-Sabihat, As-Sabiqat, Al-Mudabbirat, maka isi sumpahnya atau muqsam alaihnya adalah yauma tarjufur rajifa tatba'uha radifa, dan seterusnya. Ini kemungkinan yang pertama, kata Syekh Sa'di, bidalilil ityani bi ahwalil qiyamati ba'da dzalik, dengan dalil akan datangnya hari kiamat setelah itu.
yaitu dalil yang menunjukkan ayat selanjutnya bercerita tentang hari kiamat, yakni yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah dan seterusnya, yakni pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, kemudian tiupan itu diikuti atau diiringi oleh tiupan yang kedua. Ini bercerita tentang hari kiamat. Ini isi sumpah. Jadi ada qasam, ada muqsam alaih. Ya, kalau Allah bersumpah itu bukan sekedar sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, pasti ada isi sumpahnya. Contoh, wal asr, demi masa. Kemudian isi sumpahnya apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Itu yang hendak Allah ingin sampaikan dari sumpah tersebut. Jadi Allah bersumpah itu ada maksudnya. Semua isi sumpah Allah itu menunjukkan ada perkara penting, ada perkara besar yang hendak ingin Allah sampaikan setelahnya. Allah bersumpah dengan apa saja pasti ada muqsam alaihnya, ya. Dan telah berlalu contoh-contoh sumpah di dalam Al-Qur'an, ya. Allah bersumpah dengan al-lail, Allah bersumpah dengan ya as-sama, ya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha dan seterusnya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya, was samaa'i dzatil buruj dan seterusnya. Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah bersumpah dengan waktu kadang, Allah bersumpah dengan apa? Malam, siang. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan fajar, Allah bersumpah dengan duha. Kadang Allah bersumpah dengan ya benda-benda langit ciptaan Allah. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan gugusan bintang dan seterusnya. Ini Allah berhak. Allah bersumpah dengan makhluknya, terserah Allah. Kalau kita tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Allah berhak bersumpah dengan makhluk-makhluknya karena itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan kita tidak boleh kita bersumpah dengan makhluknya Allah, tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, Allahi, billahi dan seterusnya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah semua sumpah Allah pasti diiringi dengan muqsam alaih, isi sumpah. Itu pasti, ya. Jadi sumpah itu bukan hanya sekedar sumpah, tapi ada isi dari sumpah tersebut. Dan pendapat yang pertama, isi dari sumpah yaitu an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat. Isi sumpahnya adalah berkenaan dengan al-jaza wal ba'ats, yaitu hari pembalasan dan hari kebangkitan. Mana buktinya? Yakni pada ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah tatsba'uha radifah qulubu yauma idzi wajifah dan seterusnya. Ini bercerita tentang hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Ini ihtimal yang pertama. Kemudian wa yuhtamalu annal muqsama alaihi wal muqsamu bihi muttahidani, dan dimungkinkan juga pendapat yang kedua bahwasanya isi sumpah dan sumpahnya itu jadi satu dalam satu kesatuan. Yakni ketika Allah bersumpah dengan wan nazi'ati warqa, demi malaikat yang mencabut dengan keras, maka muqsam alaihnya dan muqsam bihnya, sumpah dan isi sumpahnya jadi satu. Allah ya bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, isi sumpahnya juga itu. Isi sumpahnya Allah ingin menunjukkan tentang malaikat-malaikatnya yang besar, yang mulia. An-nazi'at. Begitu juga wan-nasyitati nashta. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya muqsam alaihnya, yaitu an-nasyitat, muqsam bihnya juga an-nasyitat. Dan juga wasabihati sabha,
yaitu demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, muqsam alaihnya dan muqsam bihnya, yakni as-sabihat. Kemudian as-sabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, muqsam alaihnya dan muqsam bihnya, yakni as-sabiqat. Kemudian fal mudabbirati amra, maka malaikat yang mengatur urusan dunia, demi malaikat yang mengatur urusan dunia, maka muqsam alaihnya dan muqsam bihnya dimungkinkan menurut pendapat yang kedua adalah satu, yakni al-mudabbirat. Ini ya bisa terjadi di dalam apa? Di dalam bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab, di dalam bahasa Arab muqsam bih dan muqsam alaih itu bisa menjadi muttahidan, bisa menjadi satu ya, karena memang dia dijadikan sumpah dan dijadikan isi sumpah, karena menunjukkan pentingnya malaikat-malaikat tersebut. Nah, barakallahu fiik. Wa annahu aqsama 'alal malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama malaikat tersebut. Li'annal imana bihim ahadu arkanil imani sittah, karena sesungguhnya beriman kepada mereka, yaitu kepada para malaikat, adalah salah satu rukun dari rukun iman yang jumlahnya 6. Makanya tidak salah jika ada pendapat yang kedua tadi, isi sumpah dari sumpah-sumpah tersebut ya sumpah tersebut itu sendiri, muqsam alaih ya muqsam bihnya itu sendiri. Karena apa? Karena iman kepada para malaikat ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Dan rukun iman itu adalah perkara yang penting, bukan perkara yang remeh ya. Perkara rukun iman ini adalah perkara yang penting. Li'anna fi dzikri af'alihim huna ma yatadammanu al-jazaa alladhi tatawallahu al-malaikah 'indal maut wa qablahu wa ba'dahu. Dan karena penyebutan perbuatan-perbuatan malaikat di dalam ayat-ayat ini menyebutkan bahwasanya malaikat itu diperintah oleh Allah untuk mengurusi dari mulai juga kematian sebelumnya maupun setelahnya, yakni indal maut wa qablahu wa ba'dahu. Ketika mati malaikat ikut campur dalam urusan kematian kita. Qablahu, sebelumnya apalagi ya, sebelum mati kita itu malaikat ikut campur dalam urusan kita. Wa ba'dahu, dan apalagi setelahnya, setelah kita mati ada urusan-urusan yang malaikat ikut campur di dalam ya pengurusan ya ruh kita ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Faqal, maka Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa humul malaikatul lati tanzi'ul arwaha biquwwah, yaitu malaikat yang mencabut nyawa atau ruh biquwwah, dengan kekuatan, dengan kuat sekali, dengan keras. Wa taghriqu fi naz'iha hatta takhrujar ruh, saking kuatnya sehingga roh itu keluar ya, saking kuat tarikannya malaikat tersebut, roh itu sampai benar-benar keluar. Fatujaza bi'amaliha, maka dia akan, roh tersebut akan diberikan balasan atas amalnya tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir lain disebutkan bahwasannya ruh yang dicabut dengan kuat dan keras ini adalah ruhnya orang kafir. Ruhnya orang kafir ini dicabut oleh malaikat ya pencabut nyawa dengan tarikan yang sangat keras. Di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis riwayat Ahmad, ketika malakul maut itu duduk di sampingnya orang yang mau meninggal,
Maka malakul maut mengatakan, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah kamu wahai ruh menuju yakni sakhatin minallah, kemurkaan Allah, dan ghadabnya Allah, kemarahan Allah. Qal fatufarraqu fi jasadih. Kemudian ruh tadi karena tidak mau dicabut, ya, ruhnya orang kafir ini karena tidak mau dicabut, tufarraqu fi jasadih. Lari ke jasad itu, maksudnya menyebar, lari ke sini, lari ke sini, lari ke jasad ini, nyebar dia. Fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul. Lalu dicabut oleh malakul maut tadi dengan yakni cabutan seperti halnya as-sufud minas suf al-mablul, yaitu seperti besi tajam yang mengail. Itu kalau panjenengan tahu pancing, ya, besi tajam yang mengail yang biasanya digunakan untuk nyantol daging, itu masuk ke dalam as-suf al-mablul, yaitu kain wol yang mablul, yang basah, ya. Jadi bukan hanya kain wol biasa, tapi kain wol basah lagi, ya. Jenengan bisa bayangkan kalau jenengan punya pancing atau punya besi bengkok tajam, masukkan ke kain wol tahu ya, kain wol ya, kain yang ya semacam handuk itu, dan basah lagi kainnya tersebut. Sulit tidak dilepas? Sulit. Kalau toh bisa dicabut, pasti robek semua. Akan kain tersebut mengalami kerusakan. Seperti itu cara ya malakul maut, yakni an-nazi'at tadi, yaitu mencabut nyawanya orang-orang kafir. Ini diceritakan di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wa humul malaikatu aidan, mereka juga para malaikat. Tajtadzibul arwaha biquwwatin wa nasyatin, yang mencabut nyawa dengan kekuatan dan tapi dengan penuh nasyat, kelembutan. Au anna nashta yakunu lil arwahi al mu'minin, dan sesungguhnya an-nasyat ini cabutan dengan lemah lembut ini li arwahil mu'minin, bagi ruh-ruhnya orang-orang mukmin. Jadi ruh-ruhnya orang yang beriman itu dicabut dengan lembut, dengan lemah lembut, dan yang mencabutnya ini ya malaikatnya, yaitu malaikat an-nasyitat. Sebaliknya wan naz'u li arwahil kufar, dan naza atau cabutan keras itu, cabutan yang sangat keras itu li arwahil kufar, bagi ruh-ruhnya orang-orang kafir, orang-orang kufar. Ya, kalau orang mukmin dicabut dengan lembut, orang kufar, orang kafir itu dicabut dengan keras. Ya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang beriman, an-nasyitat, ya, malaikat yang mencabut nyawanya orang beriman dengan lembut ini, dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW ketika akan dicabut dan malakul maut ada di sisi kepala orang mukmin tersebut, maka malakul maut tadi mengatakan, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah kamu wahai ruh menuju ampunan Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang mukmin itu disambut dengan baik, keluar dengan dengan perintah yang lembut. Keluarlah kamu menuju ampunan Allah, menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu fis yani min fis siqa, hadir riwayat Ahmad. Maka keluarlah ruhnya orang mukmin tadi itu sebagaimana tetesan air yang keluar yakni dari mulut ceret. Jenengan tahu mulut ceret ya? Keluar airnya itu kalau jenengan tuangkan kan keluar
akhirnya. Jadi seperti itulah nyawanya orang mukmin ketika dicabut nyawanya. Ya, mudah. Berbeda 180 derajat dengan cara nyabutnya ruhnya orang kafir. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan perkara ini adalah perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Ya. Jadi terkadang Allah tampakkan. Memang orang kafir itu sulit ya meninggalnya, tersiksa, dan orang mukmin mudah. Kadang Allah tampakkan. Terkadang Allah tidak tampakkan. Karena ini adalah perkara yang gaib. Masalah pencabutan nyawa ini adalah perkara yang gaib. Maka tidak menjadi suatu yakni kepastian ketika kita melihat secara dohir. Umpamanya ada orang kafir yang meninggalnya biasa-biasa saja. Terus lalu kita menyimpulkan, oh berarti ini baik ini. Tidak boleh. Terus kebalikannya umpamanya ada orang mukmin umpamanya tersiksa ketika meninggalnya, umpamanya teriak, ya naudzubillah min dzalik. Lalu kita menyimpulkan ini orang kafir ini, padahal mukmin. Nah, barakallahu fikum. Sehingga perkara pencabutan nyawa ruh ini adalah perkara yang ghaibiyah. Tidak bisa dinilai dengan perkara yang zahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna fi wujuhihim atau yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq." Dilihat di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara, sekiranya kamu melihat. Ya, namanya sekiranya berarti tidak mungkin kita lihat. Sekiranya kamu melihat, id yatawaffal ladzina kafaru al malaikah, yaitu ketika malaikat mencabut nyawanya orang kafir. Yatribuna wujuhahum, yakni malaikat memukul wajah-wajahnya orang kafir itu, wa adbarahum, dan punggung-punggungnya mereka itu. Kemudian tidak cukup di situ, wadzuqu adzabal hariq, rasakan siksa api neraka yang membakar. Ini pernahkah kita melihat orang kafir itu ketika meninggal dipukul sama malaikat? Ya, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, kan enggak. Karena ini adalah perkara yang ghaibiyah. Makanya Allah berfirman, walau tara, sekiranya kamu melihat bagaimana malaikat itu mencabut nyawanya orang kafir itu, maka yang akan kamu lihat itu bahwasanya malaikat itu sedang memukul wajahnya orang kafir tersebut, memukul punggungnya orang kafir tersebut sambil mengatakan wadzuqu adzabal hariq, rasakan. Ini adalah siksaan api neraka yang membakar. Namun kan kita tidak melihat dengan dohir mata kita. Makanya Allah berfirman walau tara, sekiranya kamu melihat. Dan sebaliknya, ketika kita melihat orang mukmin itu yakni meninggal, kita juga enggak melihat bagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya orang mukmin itu ketika dicabut nyawanya seperti air yang keluar dari ceret. Kita juga enggak melihat. Maka iwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara ghaibiyah. Kita harus yakin, ya seyakin-yakinnya ini adalah perkara ghaibiyah, bahwasanya ya nyawanya orang mukmin maka dia akan dicabut dengan cara yang baik. Nyawanya orang kafir dia akan dicabut dengan cara yang tidak baik, yang tersiksa. Kemudian wasabihat ay al-mutaraddidat fil hawa su'udan wa nuzulan sabha, yakni wasabihat, demi malaikat-malaikat yang turun dari langit, ay mutaraddidat fil hawa, dia bolak-balik ke angkasa, su'udan wa nuzulan, naik turun, sabhan, dengan cepat. Ya, malaikat itu naik turun
bumi, luar angkasa, ya, itu dengan sabhan, dengan cepat. Ya, beda dengan manusia, ya, manusia pakai jet saja itu tidak cepat, ya, butuh beberapa waktu baru nyampe. Ya, kalau malaikat, ya, memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan desain, dengan, ya, bentuk yang sangat, ya, yang sangat agung. Ya, malaikat diciptakan dengan cahaya, dari cahaya. Bahkan malaikat itu tidak makan, tidak minum. Malaikat itu bergerak dengan cepat. Sudah ditakdirkan, sudah didesain seperti itu. Jangankan malaikat, jin itu cepat. Apalagi malaikat, ya. Makanya di sini disebutkan wasabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit, bahkan naik turun langit itu sabha, dengan cepat. Ya. Kita mungkin pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman. Ya. Ini ceritanya tentang jin. Ya. Jin saja modelnya seperti itu. Jin ifrit itu ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis, ya, yang paling cepat. Kemudian ifrit kan dia mengatakan, ya, bahwasanya dia akan memindahkan, qala ifritu minal jinni ana atika min qabli an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis itu sebelum kamu, wahai Sulaiman, berdiri dari, ya, tempat dudukmu itu, ya. Kemudian ternyata ada yang lebih cepat dari itu, ya. Disebutkan itu adalah orang yang pintar, ya, orang yang alim, orang yang cerdas, yang Allah berikan kelebihan. Yani dia mengatakan bahwasanya ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan pindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu sebelum kamu mengedipkan matamu. Wah, jadi sebelum ngedip itu sudah ada. Ya, itu bercerita tentang jin, tentang orang yang pintar. Lalu bagaimana dengan malaikat? Jadi kecepatannya itu seperti apa? Ya, ini bercerita tentang jin. Dan jin tentunya di bawahnya malah malaikat. Orang pintar juga di bawahnya malah malaikat. Nah, jadi kecepatannya itu luar biasa. Itu memang sudah Allah ciptakan, ya, seperti itu. Ya, kalau manusia, kita manusia biasa jangan coba-coba. Atau kalau memang ada yang cerita seperti itu, ya ngigau, ya. Ngigau atau memang bohong, ya, ngigau atau bohong. Saya semalam, ya, datang ke Mekah itu, ya. Ya kan banyak orang bilang seperti itu. Tadi malam saya sholat isya di Mekah, ya. Tadi subuh balik lagi. Nah, ini bisa tadi itu ngigau atau bisa jadi ngibul gitu, ya. Bisa jadi ngibul, ya. Baik. Kemudian fasabiqati li ghairiha sabqa. Ya, demi malaikat yang mendahului, yakni malaikat lainnya sabqa, dengan, ya, pendahuluan yang cepat. Jadi saling mendahului dengan cepat, ya. Fatubadiru li amrillah. Mereka itu tubadir li amrillah, berlomba-lomba untuk segera melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi malaikat itu kenapa as-sabiqat sabqa, berlomba-lomba, saling mendahului? Karena malaikat itu berlomba-lomba di dalam mengerjakan perintah Allah, maka dinamakan dengan as-sabiqat sabqa. Ya, kalau manusia kan tidak. Ya, ya, dipanggil sholat, ya, nanti saja, begitu. Jadi kebalikannya malah malaikat. Kemudian watasbaqus syayatin fi isalil wahyi ila rusulillah li'alla tastariqahu.
dan malaikat itu mendahului setan-setan, yang mana setan itu berusaha mencuri berita Allah, malaikat mendahuluinya, dan malaikat menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya. Jadi setan itu ya kalah cepat dengan apa? Dengan malaikat. Karena malaikat itu mendahului setan-setan. Setan-setan yang berusaha mencuri itu didahului oleh malaikat, ya, didahului oleh malaikat. Mungkin itu saja dulu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ternyata waktunya tidak cukup. Ini insyaallah pada ayat yang ke-6 insyaallah sampai yang ke-14 kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Diadani dulu, jika ada pertanyaan setelah adzan monggo. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ustaz menerangkan tentang sumpah Allah. Tapi yang saya tanyakan tentang sumpahnya manusia. Apakah ada keuntungan dalam Islam itu bersumpah? Dan waktu apa aja yang diperbolehkan untuk bersumpah? Terus yang kedua, saya pernah mengalami menunggu orang sakit yang sakaratul maut, dan dia mengatakan kalau di atas itu ada orang tinggi besar. Saya disuruh mengusir. Itu saya disuruh mengusir. Terus saya kan berpikir kalau itu bahkan malaikat pencabut nyawa. Yang saya tanyakan, apa benar orang-orang apa saja orang-orang yang banyak dosa itu akan didatangi dengan malaikat pencabut nyawa yang menyenangkan. Jasa umum. Baik, barakallahu fiik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya dua ya. Pertama berkenaan dengan sumpah ya. Bagaimana Islam itu mengatur masalah sumpah dan kapan waktu-waktu yang tepat untuk kita bersumpah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan sumpah. Sumpah ini tujuannya untuk mentakkid, untuk menegaskan, untuk menguatkan, untuk memastikan, untuk menjadi jaminan. Ya, jaminan atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita kerjakan, dan seterusnya. Bahwasanya kita membawa nama Allah, demi Allah sebagai jaminan kita, untuk menegaskan apa yang kita ucapkan itu benar, apa yang kita perbuat itu benar, atau yang lain-lainnya. Jadi Allah kita bawa, nama Allah kita bawa. Maka ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk kita yaitu bersumpah dengan nama Allah, yakni ketika kita butuhkan, contoh, umpamanya kita dituduh melakukan perbuatan yang buruk, umpamanya ya, kita dituduh yang jelek umpamanya, sementara kita tidak punya alasan lain kecuali membawa nama Allah, kita umpamanya tidak mengerjakannya, kita dituduh melakukan jelek padahal kita tidak mengerjakannya, sementara kita umpamanya tidak punya alasan lainnya kecuali membawa nama Allah, demi Allah saya tidak mengerjakan ya. Karena apa? yakni bukti itu, atau bukti itu bagi orang yang menuduh, dan orang yang dituduh cukup bersumpah kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Al-yaminu, hadisnya bunyinya, bagi orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti, dan bagi orang yang dituduh cukup dia bersumpah ya. Karena gimana kalau dibalik, ya tidak mungkin kita yang dituduh terus kita yang disuruh mendatangkan bukti, kan tidak.
Ndak nyambung. Kita yang dituduh, terus kita malah mendatangkan bukti. Ndak nyambung. Yang mendatangkan bukti itu adalah orang yang menuduh. Kamu begini-begini, ini buktinya. Itu menuduh, benar. Ya. Tapi kalau dituduh, orang dituduh, terus ndak melakukan, cukup bersumpah kepada Allah, demi Allah saya ndak mengerjakan. Ya, itu diantara waktu ya, waktu yang tepat untuk kita bersumpah. Karena kita sudah ndak punya alasan lain. Ya, kita hanya punya Allah, Tuhan kita sebagai jaminan kita. Lah sumpah ini ketika kita dalam posisi benar dan kita bersumpah dengan nama Allah, maka ini ya, ini berpahala bagi orang yang bersumpah, dan membawa nama Allah ini tidak main-main. Ketika dibawa ke dalam kebohongan atau kedustaan, maka dosanya besar. Bersumpah atas nama Allah tapi bohong, ini ya dosanya besar. Dan lebih besar lagi orang bersumpah dengan selain Allah. Ada orang bersumpah dengan nama Allah bohong, dengan orang bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Ini lebih dosa mana? Lebih besar mana dosanya? Lebih besar dosanya bersumpah dengan selain Allah jujur. Karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah jujur itu syirik, sedangkan bersumpah dengan nama Allah bohong itu dosa besar. Besar mana syirik dengan dosa besar? Besar syirik, meskipun sama-sama salah. Jadi yang benar ya bersumpah dengan nama Allah dan jujur. Ya. Terus juga sumpah itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersumpah, gampang bersumpah dalam perkara-perkara jual beli yang itu tidak memerlukan sumpah. Oh, demi Allah kemarin saya kulaan itu harganya itu 1 juta, makanya saya jual ke kamu karena kamu teman saya sendiri, tak jual 1 juta, ndak saya ngambil untung. Ya, jadi bawa nama Allah, perkara yang remeh, jual beli, coba jual beli barang, perkara dunia, bawa nama Allah, bohong lagi. Ya, jadi itu dilaknat orang yang gampang bersumpah dalam jual beli. Jadi kalau jenengan jual beli, ndak usah bawa nama Allah lah. Demi Allah saya kulan, meskipun benar tidak usah bawa nama Allah, cukup ya kemarin saya kulan ini saya jual ke kamu sekian, jujur, tidak usah demi Allah ini begini. Ini merendahkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersumpahlah di waktu-waktu yang penting, di waktu-waktu yang dibutuhkan, yang butuh takkid, yang butuh penegasan dan butuh jaminan. Dan ketika kita dalam keadaan kepepet, sudah tidak ada cara lain kecuali harus dengan bersumpah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenan dengan cerita panjenengan bahwasanya pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut, kemudian orang tersebut mengatakan seperti saya melihat orang besar hitam ya, besar di depan saya. Terus pertanyaannya tadi, apakah orang yang banyak dosanya itu dicabut oleh malaikat yang buruk? Nah, ya, barakallahu fiik. Jadi dalam perkara ini memang betul ya, bahwasanya orang-orang yang buruk itu akan dicabut dengan tidak baik. Ya. Lalu bagaimana dengan tadi menyikapi pembahasan kita tadi? Ada an-naziat, ada an-nasyitat. An-naziat tadi dijelaskan itu bagi orang kafir. Ya, kafir berarti secara umum orang kafir. Kemudian an-nasyitat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan disebutkan itu orang beriman. Lalu gimana umpamanya, mungkin jenengan bertanya, ada orang beriman tapi ya banyak dosanya. Ya beriman tapi dosanya
Banyak. Itu gimana? Apakah naziat? Apakah nasyitot? Gimana jenengan menjawab? Jadi ada orang beriman, dia statusnya mukmin, tapi juga dia suka melakukan apa? Dosa-dosa. Apakah nanti yang mencabut itu an-naziat ataukah yang mencabut anasyitot atau kolaborasi? An-naziat pencabut nyawa dengan keras, dengan pencabut nyawa dengan lemah lembut, saling kerjasama. Apakah seperti itu? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah, wallahu alam, ini adalah perkara ghaibiyah. Yang jelas memang ya hadis-hadis ya sebelumnya dulu pernah kita bahas bahwasanya orang yang buruk ya, orang-orang yang buruk, bukan hanya orang kafir itu dicabut dengan cara yang tidak baik, dicabut dengan cara yang tidak baik ya. Jadi cuma bedanya orang yang mukmin dengan orang yang kafir itu tetap beda ya. Seburuk-buruknya orang beriman, seburuk-buruknya orang yang beriman, maksudnya ada orang beriman tapi suka melakukan dosa, itu tetap dia ujung-ujungnya masuk surga, ujung-ujungnya masuk surga ya, karena dengan keimanannya, dengan tauhidnya ya. Tapi sebaik-baiknya orang kafir ya, sekali lagi sebaik-baiknya orang kafir, umpamanya ada orang kafir tapi baik, rajin sedekah umpamanya, ada orang itu tetap masuk neraka ya. Adapun masalah pencabutan nyawanya, kemudian ada namanya siksa kubur, ada nikmat kubur ya, kita berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap jangan merasa aman ya. Yang penting saya beriman. Nanti jadi orang murji'ah. Orang murji'ah itu mencukupkan keimanannya dengan cukup dengan hatinya. Ini tidak boleh. Yang penting saya beriman. Yang penting status saya kan KTP-nya sudah Islam. Nah, nanti berdasarkan ya tafsir dari surah An-Nazi'at ini, an-nasyitot, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, itu bagi orang beriman. Saya mukmin. Nah, akhirnya membuat istilahnya kesimpulan bahwasanya, meyakinkan bahwasanya nanti saya pasti dicabut dengan lemah lembut. Nah, ternyata tidak. Alhamdulillah min dzalik. Ya, jadi ini perkara ghaibiyah yang mana kita jangan sampai bergampang-gampangan dalam hal itu. Jadi kita syukuri kita statusnya mukmin, muslim, tapi ya disertai dengan kita juga jangan bergampang-gampangan di dalam melakukan dosa-dosa. Karena telah berlalu pembahasan bahwasanya orang yang buruk ya, orang yang bukan hanya orang yang kafir saja, itu pencabutan nyawanya dengan cara yang tidak baik ya, dan malaikatnya malaikat yang gelap ya. Jadi malaikat turun itu dengan wajah yang gelap, dengan bengis, dengan pencabutan yang keras, bahkan disertai dengan laknat ya, dengan laknat. Dan ini sekali lagi bukan hanya bagi orang kafir saja, ya berlaku orang-orang pendosa, orang-orang munafik, orang-orang yang fujar ya. Jadi meskipun mukmin tetap dengan catatan ya, mukmin yang dicabut dengan lancar yang baik itu tetap dengan catatan mukminnya mukmin yang baik, yang sebenar-benarnya, iman yang imannya baik ya. Cuma ya tadi ujungnya bagi orang mukmin itu tetap masuk surga, meskipun umpamanya orang mukmin itu ya mendapatkan siksa dan pernah nyemplung ke neraka sekalipun umpamanya, tetap ujung-ujungnya pasti dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan orang mukmin. Cuma kan kita berlindung kepada Allah dari ya mampir-mampir tersebut ya. Kalau bisa mulai kita dicabut nyawanya, kemudian di alam kubur, kemudian sampai ya di pada mahsyar, kemudian di yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, sampai ya kontoroh, sampai ya masuk
surga, nggak mampir-mampir, nggak pakai disiksa. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kematian Ustaz. Kalau kita melihat kematian orang-orang kafir itu, terutama di negeri India Ustaz, tepatnya di tepi Sungai Gangga. Di situ kalau ada orang meninggal, itu terus dibakar, kemudian arang ini dibuang ke laut. Pertanyaannya, apakah orang yang mati seperti ini, dibakar ini, apakah rohnya masih bisa merasakan sakit Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau orang dibakar kemudian jasadnya dibuang ke laut, apakah nanti juga akan mengalami kejadian di alam kubur Ustaz? Termasuk ada pertanyaan kubur atau siksa kubur dan lain sebagainya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Jadi sekali lagi perkara ya alam kubur itu sudah ya alam yang berbeda. Ya, keadaannya jangan disamakan dengan keadaan di dunia. Ya. Maka umpamanya ada orang yang badannya sudah hancur lebur pun, maka dia akan tetap menghadapi yang namanya ya fitnah kubur, ya pertanyaan kubur, ya kemudian juga akan menghadapi yakni siksa kubur dan nikmat kubur, ya. Jadi umpama ada orang meninggal meledak di atas pesawat, ya, kemudian badannya ya hancur lebur, ya terpisah-pisah, tangannya terpisah, kepalanya terpisah, apakah mereka ini ya tidak mendapatkan yang namanya tadi kejadian-kejadian alam kubur? Tetap mendapatkan, karena memang ya fase alam kubur atau alam barzah ini ya berbeda dengan fase alam dunia, ya. Jadi jangan dikira ketika badannya terpisah-pisah atau sudah tadi dicontohkan jadi abu dibakar, ya sebagaimana di tadi mana daerah India, ya. Jadi kalau ada orang mati dibakar jadi abu lalu tidak mendapatkan siksa kubur atau tidak ya mengalami fase-fase alam setelah alam dunia, ya alam kubur kemudian alam akhirat, ya tetap mengalami, ya tetap mengalami, karena ya yang nanti ya ada di alam kubur itu bukan jasad kita yang sekarang ini, bukan, ya bukan jasad dohir kita itu, bukan jasad yang apa namanya semata-mata ya dikubur, yang dikubur di dalam alam di dalam kuburan itu, bukan, ya. Meskipun di dalam masalah ini kemarin telah saya sampaikan ada beberapa khilaf ulama. Nanti itu yang disiksa kubur itu jasadnya dan ruhnya, atau ruhnya saja atau jasadnya saja. Ini ada khilaf ulama, ya. Terkadang Allah tampakkan sak jasadnya juga, ya, jasadnya ketika terbakar ya terbakar, ya. Tapi terkadang Allah tidak tampakkan. Ketika Allah tidak tampakkan, itu bukan berarti dia tidak disiksa di dalam kubur, ya, karena ruhnya tetap ya disiksa ketika dia ya orang kafir atau orang yang tidak baik, ya orang yang tidak solihah, ya. Jadi ingat masalah alam kubur itu tidak sama sekali sama dengan apa alam dunia. Jadi ketika membahas alam kubur, bukan jasad kita yang ada sekarang ini yang nanti akan apa namanya akan menjadi yang ya melewati fase-fase tersebut, ya. Bisa jadi ruhnya, bisa jadi jasadnya itu dikembalikan lagi, kita tidak tahu, wallahu a'lam, ya. Jadi ketika umpamanya tadi dibakar gitu ya, sudah jadi abu, sangat
ya tidak sulit bagi Allah untuk mengembalikan lagi. Ya. Sangat tidak sulit bagi Allah mengembalikan lagi jasad tersebut, ya. Makanya di hari akhir itu, di hari akhir, di tiupan sangkakala yang kedua itu, Allah ya kembalikan jasad manusia itu dari ya ajnabudz dzam atau ajnabudz dzanab, ya, tulang ekor, ya, tulang ekor manusia itu nanti tidak akan hancur itu, ya. Jadi ajnabudz dzanab ini nanti akan dikembalikan atau dijadikan istilahnya sebagai bibit, ya, bibit untuk mengembalikan lagi, ya, meskipun umpamanya tangan kita sudah hilang, kepala kita sudah hilang, tapi ajnabudz dzanab ini masih ada, dan dari ajnabudz dzanab ini nanti ya dikembalikan tubuh kita semula, ya, tubuh kita semula. Ini tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.